Tidak ada anak haram. Bimo melambaikan tangannya ke arah Clara ketika mamanya itu memutuskan untuk langsung berangkat lagi ke toko setelah mengantarkan ke rumah dengan selamat. Bimo masuk ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamar dan mengganti pakaian seragamnya dengan pakaian rumah. Karena dia merasa tidak terlalu lapar, makanan yang sempat dibeli tadi dari luar tidak langsung dimakan, tapi dia memutuskan untuk langsung melakukan misinya, yaitu meretas media sosial milik Tania dan Dito. Ya, selama ada di kediaman Bara, untuk memanfaatkan waktu luangnya, Bimo menghabiskan waktu dengan belajar hal baru, khususnya dalam bidang digital, karena IQ-nya di atas rata-rata, dengan mudah dan diam-diam dia bisa meretas website atau apapun itu dari jarak jauh. Tidak perlu butuh waktu lama, Bimo langsung menemukan nama akun Tania dan Dito karena keduanya menggunakan nama asli mereka. Tanpa menunggu lama juga dan hanya butuh waktu sebentar, Bimo langsung bisa masuk ke akun keduanya. Dasar bodoh, akun media sosial tidak membuat tingkat keamanan. Lagian kata sandinya juga gampang sekali. Haha, ucap Bimo sembari tertawa mengejek walaupun orang yang diejek jelas-jelas tidak ada di depannya. Baru saja masuk ke akun keduanya, Bimo langsung melihat ada pesan masuk dari Tania ke Dito yang mengeluhkan perlakuan Bima padanya, dan Dito juga membalas hal yang sama. Rasain, kalau aku melihat langsung wajah kalian berdua, aku pasti sudah tertawa puas. Bimo mengumpat ke arah handphone, seperti menganggap kalau dia mengumpat pada orangnya langsung. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebaiknya aku coba menghubungi Bima. Bimo dengan cepat langsung mencari nomornya sendiri yang ada pada Bima. Halo Bima, tidak perlu menunggu lama, panggilannya langsung mendapat respon dari saudara kembarnya itu. Bima, aku sudah berhasil masuk ke akun mereka berdua dan tadi mereka berhubungan lewat inbox. Jadi sekarang apa langkah kita selanjutnya? Tanya Bimo sembari menghempaskan tubuhnya di atas ranjang dan tengkurap dengan bantal di dadanya. Tunggu sebentar, aku akan coba pikirkan. Keadaan hening seketika karena sepertinya Bima di ujung sana sedang berpikir keras, sementara Bimo dengan setia menanti Bima buka suara. Kita mulai dari kasus kecelakaan Papa dulu. Papa kecelakaan 2 tahun sebelum kita lahir, dan itu berarti sekitar 8 tahun yang lalu. Sekarang coba kamu periksa komunikasi mereka 8 tahun yang lalu. Mudah-mudahan ada petunjuk yang membuktikan kalau mereka penyebab kecelakaan itu. Bima kembali bersuara setelah berpikir beberapa saat. Oke, mudah-mudahan ada. Bimo dengan cekatan langsung kembali mengutak-atik handphone di tangannya. Bagaimana? Ada tidak? Terdengar suara Bima yang tampaknya tidak sabaran. Kamu bisa sabar gak sih? Kamu tahu kan yang kamu minta itu chat 8 tahun yang lalu. Udah gitu di tahun 8 tahun yang lalu ada 12 bulan. Itu berarti aku harus mencari chat selama 12 bulan. Karena kita juga tidak tahu tanggal bulan berapa tepatnya kecelakaan itu. Lagian satu hari itu saja entah berapa kali mereka saling kirim chat. Benar-benar seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tahu gak? Nada suara Bimo terdengar kesal. Terdengar kekahan kecil dari seberang sana pertanda kalau Bima sedang tertawa geli. Iya, maaf. Kalau begitu kamu lanjutkan saja dulu pekerjaanmu. Setelah kamu menemukan semua yang bisa dijadikan bukti, kamu tahu kan apa yang akan kamu lakukan setelahnya? Handphonenya aku matikan dulu. Hei, kamu mau kemana? Cegah Bimo dengan cepat sebelum kakak kembarnya itu memutuskan panggilan. Ada sesuatu yang harus aku lakukan. Nanti aku akan mengirimkan pesan padamu untuk memberitahukan apa yang aku lakukan itu, ucap Bima lugas. Baiklah, pungkas Bimo akhirnya, dengan tangan yang siap menekan tombol merah untuk memutuskan panggilan. Tunggu dulu Bimo. Terdengar kembali suara Bima, membuat Bimo mengurungkan niatnya untuk memutuskan panggilan. Aku hanya mau mengingatkan kamu, jangan gara-gara misi kita ini kamu lupa menyelesaikan tugas rumahku. Aku tidak mau nanti nilai-nilaiku hancur. Bimo sontak mendengus kesal mendengar ucapan Bima. Hei, peringatan itu juga berlaku untukmu. Jangan kamu abaikan tugas rumahku juga. Bimo balik memberikan peringatan. Kalau itu kamu tidak perlu meragukanku, ucap Bima dengan sangat yakin. Oh ya, sebelum kamu melanjutkan misimu, bisa tidak kamu melakukan sesuatu lagi?
Tanya Bima dengan misterius. Apa itu? Bimo tidak kalah antusias. Bima pun mengatakan apa yang dia ingin Bimo lakukan. Baiklah, kalau soal itu gampang. Nanti aku lakukan dengan baik, ucap Bimo tersenyum lebar dan licik. Bima tampak rapi keluar dari dalam kamarnya dan langsung berniat untuk turun ke bawah. Sepertinya anak itu punya rencana hendak pergi keluar. Belum juga mencapai tangga, tiba-tiba seorang wanita yang tidak lain adalah Tania yang kebetulan hendak berniat baik ke atas mencegatnya. Mau pergi kemana kamu anak pungut? Nada suara Tania terdengar sangat sinis. Apa aku harus membuat laporan ke tante kalau aku mau pergi kemana? Bima justru balik bertanya membuat Tania seketika menggeram. Aku tanya kamu baik-baik, jadi kamu harus jawab baik-baik. Kamu mau kemana, ha? Suara Tania mulai meninggi. Bertanya baik-baik? Tante itu jelas-jelas tidak bertanya baik-baik. Apa mau manggil orang anak pungut itu cara yang baik? Sindir Bima dengan sudut bibir yang tersenyum tipis. Tania semakin meradang, dia kembali melangkah ke atas dan berdiri tepat di depan Bima. Jadi kamu mau dipanggil apa? Anak haram? Iya. Sepertinya pantas sih dipanggil anak haram. Karena kamu dibuang pasti karena kamu anak di luar nikah. Karena mama tidak ingin menanggung malu, makanya kamu dibuang deh. Ejek Tania dengan bahasa yang sangat sarkas dan senyum merendahkan. Bukannya menangis atau sedih, justru Bima menyeringai sinis kata Tania. Aku anak haram. Dugaan tante belum tentu benar. Karena banyak alasan seorang ibu membuang bayinya, bukan melulu karena anak di luar nikah. Bisa juga karena tidak mampu. Lagian yang namanya anak haram itu tidak ada tante, karena anak itu pun tidak mau dilahirkan dengan cara seperti itu. Tahu tidak yang haram itu apa tante? Yang haram itu adalah apa yang dilakukan papa dan mamanya, yang bisa memiliki anak tanpa adanya pernikahan, dan itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kalau aku sih yakin kalau aku anak yang dilahirkan seorang wanita yang tidak melakukan hal haram seperti yang tante katakan tadi, dan mudah-mudahan tante juga tidak melakukan hal seperti itu. Lagi-lagi Bima menyelipkan sebuah sindiran telak. Diam kamu, Tristan itu bukan anak haram. Tania dengan cepat menutup mulutnya karena hampir saja dia terprovokasi dengan sindiran Bima. Bima kembali terkekeh. Yang mengatakan Tristan anak haram siapa? Tidak ada kan? Tante sendiri yang langsung mengucapkan hal seperti itu. Atau jangan-jangan Bima dengan sengaja menggantungkan ucapannya menatap Tania dengan tatapan curiga. Diam kamu, jangan banyak bicara lagi. Kalau kamu mau pergi silakan pergi. Pungkas Tania akhirnya memutuskan untuk beranjak pergi dengan wajah pucat. Sudut bibir Bima seketika membentuk senyuman sinis dan langsung menuruni anak tangga. Tania sontak menghembuskan napas lega dan menatap kepergian Bima yang sepertinya menemui ibu mertuanya lebih dulu. Mama lagi lihat apa? Tania terjengkit kaget begitu mendengar suara Tristan yang ternyata sudah berdiri di belakangnya. Tristan, kamu buat mama kaget saja. Mama lagi lihat Bimo, sepertinya dia mau pergi keluar, ucap Tania. Oh, Tristan menganggukkan kepalanya tidak tertarik sama sekali untuk mengetahui tentang Bimo, anak yang sangat dibencinya itu. Bagaimana? Apa tugas kamu sudah selesai? Tanya Tania lagi. Tristan menggelengkan kepalanya dengan raut wajah yang ingin menangis. Aku sama sekali tidak mengerti, Ma. Tadi Oma meminta Mama mengejariku, tapi kenapa Mama malah pergi? Tristan mengerucutkan bibirnya. Kepala Mama benar-benar sakit kalau urusan seperti itu. Tugas kalian itu semua dalam bahasa Inggris. Bagaimana Mama bisa membantumu? Tania berhenti berbicara sejenak seperti memikirkan sebuah ide. Mama ada ide? Pekik Tania tiba-tiba dengan raut wajah bahagia. Ide apa, Ma? Tristan benar-benar terlihat sangat antusias. Mumpung si anak pungut itu lagi pergi, kita masuk ke kamarnya dan mengambil bukunya. Dia pasti sudah menyelesaikan tugasnya. Setelah itu kamu pindahkan cepat-cepat ke bukumu. Nah, untuk tugas yang lainnya kita lakukan dengan cara yang sama. Besok kita ambil lagi di saat dia tidak ada sampai tugas kamu dan masa hukuman kamu selesai. Bagaimana? Tania benar-benar sangat yakin dengan rencananya. Mama benar-benar pintar. Ayo Ma, kita ke kamarnya. Tania dan Tristan dengan sangat hati-hati dan sesekali menoleh ke samping dan kanan kiri untuk memastikan situasi aman.
Setelah merasa aman, mereka membuka pintu kamar Bima yang ternyata sama sekali tidak dikunci. Dasar anak bodoh, pintu kamarnya tidak dikunci, umpat Tania. Walaupun dikunci, aku kan tetap punya kunci cadangannya. Tania menyeringai dengan sinis.